Tapi maksudnya adalah fakta bahwa kalau pengen jadi hebat, yuk mumpung masih muda. Jangan nunggu nanti-nanti. Kalau kita pengen buka fakta sejarah, sahabat yang akhirnya wafat dalam keadaan mulia dari golongan yang tua-tua paling cuma satu, Abu Sufyan. Ya, sisanya pentolan mereka Walid bin Mughirah, pentolan Quraisy mati kafir. Padahal siapa anaknya? Anaknya Walid bin Mughirah, Khalid bin Walid, pedangnya Allah. Ya, ada lagi Abu Jahal, jelas musuhnya Allah. Ya, tapi anaknya Ikrimah bin Abu Jahal jadi hamba Allah yang dimuliakan, sahabat Nabi. Kita dianjurkan mengucapkan radhiyallahu anhu setiap kali disebutkan nama Ikrimah untuk sahabat-sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai beliau, ya. Sehingga yuk jangan nunggu nanti aja, tobatnya nunggu tua. Siapa yang menjaminmu hari tua? Yang lagi ngomong aja 5 menit lagi nggak tahu masih hidup atau enggak. Ya, Masya Allah. Oke, bismillah. Itu sedikit fakta. Sekarang bismillah kita insya Allah masuk gimana caranya pemuda-pemuda ini jadi hebat. Ya, salah satunya tentu adalah dengan menjaga kehormatan mereka masing-masing. Maka izin berpesan kepada para wanita dulu nih, teteh-tetehnya. Ya, teh, ada teh? Sehat? Kalian itu, para siswi-siswi ya, benar-benar dimuliakan sama Allah. Ya, kalau ada orang yang bilang, kok wanita yang paling sulit ditemui dan untuk berjabat tangan dengannya katanya Ratu Inggris. Di dalam Islam, jangankan Ratu Inggris doang, ya, setiap wanita dimuliakan. Sebelum zamannya Nabi berdakwah, wanita itu bisa, mohon maaf, dijadiin kado, diperjualbelikan. Kalau ada istri ingin melahirkan, disuruh sama suaminya ngelahirin di kebun depan rumah. Karena sudah ada tanah yang udah digali, kalau keluarnya bayi perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Itu sebelum Islam datang. Sebelum Nabi berdakwah. Islam turun, wanita dimuliakan. Sehingga bahkan kalau ada laki-laki ingin menyentuh wanita tersebut, syaratnya satu. Buat perjanjian dengan pencipta wanitanya. Misakon goliro. Termasuk di dalamnya menafkahi lahir dan batin, melindungi, menjaga, memimpin, mendidik. Yang kalau nggak mau bikin perjanjian tersebut, jangankan memandangnya, ya, jangankan menyentuhnya, memandangnya pun laki-laki nggak berhak. Karena di dalam Al-Quran sampai ada surat An-Nisa perempuan, apa ada surat Ar-Rijal laki-laki, tak ayahnya. Makanya ini izin berpesan kepada para teteh-teh, ada kakak yang siswi pada punya Instagram, angkat tangan yang punya. Kalau misalkan nanti Instagram kalian di DM oleh Song Joong Ki atau 7 personil BTS jadi mualaf semuanya, terus ingin menjadi suami ke-1 sampai ke-7 kalian, nggak nanggung-nanggung ya, maruk ya, Masya Allah. Atau siapapun lah yang menurut kalian ganteng, tampan, terus berkata, Neng, aku sayang Neng. Song Joong Ki ngomong gitu ya, lucu juga ya. Terus jawab dengan tegas, halalkan atau tinggalkan ya. Tapi Joong Ki beneran sayang Neng. Joong Ki asa tak enaknya, tengenahnya. Jawab, kalau beneran sayang silakan. Ayah saya di rumah tiap pada Isya, standby, temui. Jangan lupa bawa martabak. Iya, tuh kudu modal ya. Ketemu camer masa nggak bawa apa-apa. Izin, kenapa kayak begini? Beneran teh. Karena kalau orang sayang sama orang lain, dia pasti ingin selamanya dengan orang tersebut, betul? Oh, masalahnya di dunia nggak bisa selamanya. Ada maut, ya. Ada tempat yang Allah memang ciptakan untuk bahagia selamanya, yaitu di surganya Allah. Maka kalau ngakunya cinta, sayang, tapi nggak mau ngajakin ke surga, ngajakinnya ke hotel, berarti omong kosong. Ulangi, ya.
Kalau ngakunya sayang tapi nggak berani nemuin walinya untuk menghalalkan, malah si nengnya terus yang di WA modus, ya. Berarti omong kosong, ya. Masya Allah. Kok aku mah nggak pacaran, kita nggak pacaran kok. Cuman setiap jam 3 dia suka WA gitu deh, bangunin tahajud. Elah. Pertanyaannya satu, teteh yakin cuman teteh doang yang di WA? Atulah. Sebar piau brother, sat yang mana yang kena baru ya. Kok kami mah nggak pacaran, kalau pergi juga paling ke pengajian, di motornya dibonceng juga diganjel, dihalangin pakai tas biar nggak kena ya. Tapi begitu nyampe pengajian, ustadznya bicara tentang dilarang pacaran, yang laki-laki WA ke perempuan. Sabar sayang, ini ujian bagi kita. Itu tuh yang paling culangung tuh, ya. Tahu culangung? Ngaleuyet ya, pijideun ya. Itu namanya playboy syariah. Apa? Ya. Hati-hati ya. Teh, cari yang takut sama Allah ya. Kalau dia beneran takut sama Allah, nggak akan berani ngelanggar syariat Allah dengan tidak menghormati kalian. Pasti kalau dia beneran sayang, yang ditemuin bapaknya bukan anaknya untuk dihalalkan. Mau hidungnya lancip, mancung kayak perosotan TK kayak, mau alisnya kayak ulet bulu kawin kayak, ganteng kayak gimana. Tapi kalau ngajaknya pacaran, jangan mau ya. Beneran, kalau Koko udah nggak ada umur lagi, abis ini nggak ada umur, kita nggak ketemu lagi, berwasiat jadi orang hebat ya, jadi anak soleha. Janji? Janji nggak? Janji ya. Berarti ini mumpung lagi di majelis ilmu, banyak guru-guru kita, doanya mustajab. Ada di sini yang pacaran? Ada? Maka mari kita doakan bagi yang pacaran, hari ini juga kita doakan putus. Masya Allah ya. Tapi minta putusnya bukan supaya bisa jadi sama kalian ya. Ya Allah putus biar bisa jadi sama saya, jangan ya. Insya Allah enggak lah, muliakan diri kalian ya. Jangan mau dimodusin. Kalian itu mahal mulia di sisi Allah. Maka silakan kalau kalian tahu ada teman-teman yang sekarang sedang berpacaran, bisikan astagfirullah di telinga mereka. Masya Allah. Masya Allah. Udah tenang ya. Udah lanjut ngajinya. Lanjut. Baik, Bismillah. Tapi insya Allah di sini mah kelihatannya yang laki-lakinya soleh semua ya. Amin ya. Soleh tuh? Soleh. Amin. Masya Allah ya. Pengen ngangguk tapi nggak ngerasa nggak yakin. Masya Allah. Lanjut ngajinya. Ya udah, teman-teman siapa di sini yang pengen sukses angkat tangan. Kadang kita ditanya, kok gimana cara paling mudah untuk sukses? Ini kerja? Oh, enggak juga. Ada cara yang lebih mudah. Saya kasih tahu caranya ya. Caranya adalah nyari masalah. Ulangi. Tapi nyari masalahnya bukan kepala sekolah lagi nyebrang ditabrak, bukan ya. Itu culangung namanya. Dosa, kurang ajar, durhaka ya, kualat. Maksudnya adalah kita belajar. Siapa presiden ketiga Indonesia? Pak Habibie ya. Pak Habibie ini kisahnya udah terkenal ya. Dulu sebelum beliau jadi presiden di dunia pesawat terbangan, ketika pesawat nyampe di ketinggian tertentu itu sayapnya retak dan bisa jatuh pesawatnya, berpotensi merenggut nyawa. Ilmuwan satu planet bumi nggak ada yang tahu cara nyelesain masalah itu sampai Allah titipkan ilmunya kepada Pak Habibie. Kita lihat runutannya ya. Itu masalah dicarikan solusi. Orang yang nyari solusi dianggap berprestasi. Orang yang punya prestasi dianggap orang yang berarti suksesnya berpangkal dari masalah. Ya.
Jadi nggak boleh pemuda itu alergi sama masalah. Ya, oh masalah, wah bakal tambah repot hidup saya. Enggak, bakal jadi kebaikan. Bismillah. Ada yang setelah ini pengen kuliah? Ada ya. Kalau kuliah, kalau pengen lulus harus bikin yang namanya skripsi. Skripsi itu disuruh ngapain kok? Skripsi itu disuruh nyari masalah. Beneran? Cari masalah yang bisa kamu selesaikan dengan ilmu yang kamu pelajari selama kuliah. Kalau masalahnya aja nggak ketemu, boro-boro bisa lulus. Ya. Contoh yang lain. Ada orang yang mengetahui banyak orang yang tinggal di dalam gang, rumahnya tidak dilalui angkot, tapi dia harus pergi kemana-mana. Dan ada orang yang pada punya motor, tapi pada nganggur. Masalah tuh dua-duanya. Dipersatukan dalam satu aplikasi, namanya aplikasi ojek online. Maka kalau yang buat aplikasinya jadi orang sukses, wajar karena beresin masalah orang. Itu maksudnya nyari masalah ya. Contoh lain, kemarin COVID masalah bukan? Masalah, sepakat semuanya. Tapi kawannya ayah saya, sebelum COVID bangkrut tokonya. Semua dijualin cuma sisa 100 juta. Udah gitu besoknya COVID, PSBB, ditutup semuanya. Tapi mindsetnya bagus. Di balik ini pasti ada kemudahan. Kata Allah juga, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini masalah nih betul, tapi pasti ada kemudahan. Ya, dia langsung berpikir, oh ini orang bakal perlu nih sama yang namanya masker dan hand sanitizer. Maka dia menjadi pengusaha masker pertama di Kota Bogor. Setelah setahun COVID, 100 jutanya bertambah jadi 800 juta rupiah. Ya. Kira-kira kalau nggak COVID bisa nambah nggak duitnya? Belum tentu kayak gitu. Ya. Makanya jangan alergi sama masalah. Bahkan di ayat yang tadi, Al-Insyirah, surat ke-94, ayat 5 dan 6-nya, di balik kesulitan ada kemudahan. Orang Arab asli mendengar ayat ini, contoh Umar bin Khattab, mereka berkata, oh ternyata di balik satu kesulitan ada banyak kemudahan. Nyahona di mana eta teh? Kan disebutkan di balik kesulitan ada kemudahan. Tidak disebutkan berapa. Tapi orang Arab asli, mereka tuh langsung ngerti. Ya. Karena di dalam bahasa Arab, oh enggak tahu. Hatur nuhun ustazah. Ditampinya, alhamdulillah, bagus. Masya Allah. Balik lagi, di balik satu kesulitan ada banyak kemudahan. Kenapa? Karena ternyata usro kesulitannya di dalam bahasa Arab, di situ dia menggunakan alif lam, al usro. Menunjukkan apa kalau pakai alif lam kok? Berarti dia ma'rifat. Berarti tertunjuk hanya kepada itu saja. Contoh ya, ini bahasa Arabnya kursiyun. Tapi kalau tidak pakai alif lam, ini kursiyun, itu kursiyun, itu kursiyun, yang di dalam kelas juga kursiyun. Semuanya kursi. Ya. Tapi kalau dipakaikan alif lam, al-kursi. Berarti cuma yang ini doang. Bukan kursi yang itu, bukan kursi yang ono, bukan kursi yang di kelas. Di situ usro, kesulitannya pakai alif lam. Berarti kesulitannya pasti yang itu-itu aja. Meskipun dia udah ganti ayat. Ya. Yusronnya, kemudahannya nggak pakai alif lam, nakiroh, umum. Berarti kemudahannya ada banyak. Ya, kalau makanya dengan ini baru ilmu dari bahasa Arab aja ya. Ngedengar ayat kita ngerti artinya, nambah keimanan, insya Allah. Jadi jangan alergi sama masalah, karena kadang yang bikin kita gak jadi hebat, pikiran kita sendiri. Saya mah nggak akan bisa lah. Ngelihat rumah gede, saya mah mau kabeli. Ya, ganti pertanyaannya. Jangan saya tidak bisa membeli, tapi diganti menjadi bagaimana saya bisa membelinya. Karena kalau pertanyaannya bagaimana, otak jadi mikir. Meskipun mikirnya ngalor ngidul. Bagaimana saya bisa beli rumah segede gini ya? Apa ngerampok kali ya? Di situ nanti iman ngebimbing. Ngerampok kan nggak boleh sama Allah, dilarang. Akhirnya nggak jadi. Tapi otak nggak ditutup. Karena kadang kita mah digituin, ya. Bahkan orang tuanya yang kayak gituin. Nah, udahlah, kamu mah orang kecil, nggak akan bisa jadi apa-apa. Di blok, ya. Enggak, kalian itu orang hebat, yakin.
Ya, yakin, beneran. Kalian bakal jadi orang besar dan jadi orang hebat. Bismillah ya. Maka mari kita tanya, di dalam Islam gimana kok cara jadi hebat? Maka ada satu surat yang disunahkan untuk dibaca setiap malam Jumat. Surat apa? Selain Yasin? Al-Kahfi ya, malam Jumat atau hari Jumat. Dari 110 ayat, ada kisah Nabi Musa bertemu dengan gurunya, Nabi Khidir. Di ayat 60 sampai 82. Ya. Di situ disebutkan Nabi Musa dengan gurunya berpetualang. Tapi tidak disebutkan berapa jumlah orang mereka berpetualang. Karena ternyata mereka berpetualang tidak hanya berduaan, melainkan bertiga. Taunya dari mana kok bertiga? Ayat 60-nya Allah berfirman, wa idz qala Musa li fatahu. Berkatalah Musa kepada fata, pemuda, fatahu, pemudanya. Jadi ternyata Nabi Musa itu kemana-mana, Bu, bawa murid, bawa ajudan. Ngikut itu kemana-mana. Tapi namanya dari Al-Fatihah sampai Anas, nama muridnya Nabi Musa itu nggak disebut sama sekali. Maka para ulama tafsir mencarikan jawaban nih. Kenapa Allah tidak menyebutkan nama-nama pemuda tersebut? Bahkan banyak kisah tentang pemuda di dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya. Contoh, pemuda Ashabul Kahfi. Apa disebutin nama detilnya, nama lengkapnya, nama jelasnya? Enggak. Ulama tafsir mikir tuh, apa alasannya Allah nggak mau nyebutin? Padahal mudah bagi Allah. Maka hikmahnya nomor satu bagi para pemuda adalah, kenapa Allah tidak menyebutkan nama pemuda di dalam Al-Quran? Satu, tidak penting bagi seorang pemuda untuk namanya dikenal. Ulangi, tidak penting bagi pemuda untuk namanya dikenal. Ingat ya, bukan berarti dilarang viral. Bukan berarti dilarang terkenal. Tapi kalau ada pemuda di Subang ini yang tujuan hidupnya setiap hari cuma mikirin viral, ya, bukan itu yang diharapkan Islam. Ya, sekarang demi viral, lihat kita tahu ngapain aja, mandi lumpur, live TikTok, ya. Ada nanti kalau dikasih mawar, ditampol mukanya pakai sendal, ya, terkenal enggak, jeding ya, biwir, ya. Alhamdulillah. Ngelakuin segala macam cara. Bukan berarti nggak boleh, bukan. Tapi kalau hidup tujuannya hanya untuk viral, enggak. Bukan itu yang dimaksud. Hikmah yang keduanya apa? Jika kita tetap ingin memperkenalkan diri, tahu cara memperkenalkan diri yang paling baik? Kalau kita ingin tetap memperkenalkan diri, perkenalkan diri kita dengan ilmu, takwa, dan prestasi. Ulangi. Ya. Mungkin kalian pernah ketemu orang entah di mall, entah di pasar, entah di mana. Orangnya datang, baru datang, orang sekeliling kita yang ribut. Ih, itu kan pendiri perusahaan ini. Orangnya nggak ngomong apa-apa, tapi sekeliling prestasinya sudah menjelaskan siapa dirinya. Itu cara paling keren. Ya, daripada ada orang yang sedikit-sedikit ngomong tentang dirinya. Ih, sekolahnya bagus, saya yang ngediriin. Ih, murid-murid di sekolah ini soleh-soleha, saya yang ngajar. Semua tentang dirinya ya. Sampai kadang nanya juga untuk mukodimah jadi sombong. Ya. Jeng, Bu, anaknya udah hafal berapa juz? Alhamdulillah juz amma 1 juz. Oh terusin. Biar kayak anak saya gitu. Kan saya ngedidiknya luar biasa. Gitu. Nggak pengen nanya, nggak. Pengen mukodimah buat sombong aja udah. Ya. Kadang ngelihat kucing aja bisa sombong. Gimana caranya? Ih, kucingnya lucu ya seperti singa. Saya jadi ingat waktu jalan-jalan di Singapura, kan tiketnya mahal, itu luar biasa. Gak nyambung ya, gak apa-apa. Yang penting sombong dulu. Ya. Bicara juga hiperbola biasanya. Ya. Bangun tidur, badan teh remuk, bohong. Coba badan remuk betulan, gak bisa bangun. Ya. Lagi belajar di kelas, mikir keras, nyeletuk. Kepala teh pecah, bohong. Coba kepala pecah di kelas, histeris, repot tuh ngurusin darahnya, dipel segala macam ya. Hiperbola. Sampai kadang penderitaan juga nggak mau kalah. Ini kenapa rame-rame? Itu ada yang habis jatuh dari motor, spionnya lepas, baru spion lepas, saya kaki lepas juga pernah. Nggak mau kalah. Ya.
Ngedengar orang yang kayak gitu, enak atau enak? Iya. Masya Allah, enggak lah. Perkenalin diri, udah jawab aja pakai ilmu, pakai takwa, pakai prestasi. Ilmu itu ibarat mahkota yang tidak terlihat, dan dia adalah harta yang ringan dibawa dan tidak bisa dicuri. Kalian punya emas 1 ton, berat nggak bawanya? Nah, takut dicuri nggak? Enggak. Iya. Tapi coba lihat guru-guru kita misalkan, ilmunya luar biasa. Apa kita pernah ngelihat ada seorang ustadz jalannya tengkleng begini kepalanya? Ustadz, kenapa kepalanya tengkleng? Iya, saya kebanyakan baca kitab jadi berat kepala itu. Enggak ada. Ya. Malah makin kokoh. Ya. Jawab pakai ilmu. Orang bilang masalah kemanusiaan tuh sekarang kemiskinan, kelaparan, kriminalitas. Enggak. Masalah nomor satunya nggak mau nyari ilmu dan tidak ada ilmu. Ya. Orang nggak ada ilmu, malas belajar, lulus. Siapa yang mau ngasih kerjaan? Nggak ada kerjaan, nganggur, lapar perut. Ya. Perut lapar, nyuri mau nggak mau. Apalagi kalau nggak ada iman. Kok tapi kan ayahnya orang kaya, bisa disalurin kerjaan. Kita punya relasi orang-orang yang bisa ngasih kerjaan, kitanya malas belajar, nggak punya kemampuan. Sebulan dipecat, dianggap beban. Ya, serius. Muliakan diri kalian pakai ilmu, kalian mulia demi Allah. Nyari. Kadang orang, kok biar sukses nih saya udah nyebar lamaran ke 20 perusahaan hari ini. Besok mau nyebar lagi ke 20 perusahaan. Yang diperbanyak CV-nya doang. Lupa meningkatkan kemampuan diri. Akhirnya diterima, dipecat tiap bulan. Saya kenal seorang ahli fotografi, dia nggak sibuk nyebar CV, sibuknya setiap hari ngelatih dirinya untuk menjadi tingkatan ahli. Sampai datang orang mau nikahan, Pak saya mau dipoto ku bapak nikahannya. Kapan? Bulan depan Pak. Maaf saya sibuk sampai 2 bulan ke depan, penuh jadwal. Kata yang pengen nikah, saya ganti nikahan saya 3 bulan lagi Pak, yang penting dipoto ku bapak. Gara-gara apa? Sudah ahli. Beneran, dunia nyari kalian kalau udah ahli. Kalau kita nggak keras sama diri kita sekarang, ya, kalau kita lembek nih sama diri kita sekarang, dunia akan datang dengan keras menegur kita. Ya, yang lain juga nggak belajar, nggak bikin PR, nggak ngapalin. Ya udah, nanti dunia datang dengan keras kepada kalian. Tapi kalau kitanya yang keras, yang lain guling-guling, tiduran, santai, kita tetap menuntut ilmu, nanti dunia akan datang dengan lembut memohon-mohon pada kalian. Ya, beneran. Masya Allah ya. Dengan ilmu, dengan takwa, beneran ya. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Sisanya jawab pakai prestasi. Udahlah, kita nggak perlu capek-capek jelasin. Saya kan begini, saya begitu. Nggak usah. Pakai prestasi aja. Biar prestasi kita yang kenalin diri kita. Ya. Selanjutnya, hikmahnya adalah yang ketiga, lihat siapa yang kalian tempel. Maksudnya dekatnya sama siapa. Betul, temenan mah sama siapa aja. Tapi kalau siapa yang kita ambil teladan dan kita tiru, itu harus pilih-pilih. Ya. Karena muridnya Nabi Musa tadi nempelnya sama 2 nabi, makanya wajar Allah jadikan nabi juga. Nama muridnya ini adalah Yusya bin Nun. Yusya bin Nun. Kalau kalian googling tentang beliau, yang disebutkan adalah prestasi beliau. Karena ada satu misi dari Allah untuk Nabi Musa dan Nabi Harun, yang sampai mereka wafat belum selesai misinya, yaitu membawa Bani Israel masuk ke tanah Palestina. Baru berhasilnya 40 tahun kemudian di zamannya Yusya bin Nun, Allah angkat jadi nabi. Ya, nggak mungkin kita pengen jadi hebat cuman tiap hari nongkrongnya sama sesama pemain game di warkop, mesennya cuman es teh, numpang wifi-nya 6 jam, nggak modal ya. Insya Allah. Tahu-tahu jadi hebat, nggak bisa. Dan yang terakhir, kalian pemuda harus galau. Ulangi. Tapi galaunya bukan gara-gara ngeliatin status temen, bukan ya. Galau sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi capek belajar, tapi beliau galau. Gimana saya bisa berhenti belajar, berhenti berlatih, padahal Baitul Maqdis masih di tangan musuh muslimin. Terus belajar. Galau, tapi galaunya untuk kebaikan. Ya. Nah, kalau galaunya cuma gara-gara ngeliatin status teman, bukan itu pemuda yang akan jadi orang hebat. Ya, sepakat? Jadi orang soleh ya. Teteh,
jadi orang soleha ya. Semuanya ya, janji ya, bismillah insyaallah. Maka semoga Allah jadikan kita semua hamba Allah yang dimuliakan dengan ilmu, takwa, prestasi. Segitu dulu mungkin yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ada bawa Quran, nanti dibagiin ya. Insyaallah. Mungkin sekaligus buat yang berprestasi atau gimana. Ini abis ini apa? Tanya jawab atau apa ini? Kalian lebih pengen tanya jawab atau foto-foto? Oh, foto sana. Ini ada Quran. Qurannya dibikin jadi 30 buku, masing-masing 1 juz. Jadi 1 juz satu buku. Ini buat dibagi ya, buat para penghafal Al-Quran. Ini ukuran A4, ini ukuran A5, yang di bawahnya ada Al-Quran juga custom ya. Pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama. Silakan untuk anak-anak atau Bapak Ibu di sini yang mau bertanya. Ya, pertanyaan pertama. Bismillah. Karena ini tentang Al-Quran ya, hafalan. Saya minta disebutkan urutan nama Al-Quran semampunya aja. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sok. Paling jauh berapa? Sok. Kalau bisa sampai Anas, dari kantong saya sendiri nih, 300.000 dikasih. Ada siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Kak Denis? Nah. Nyebutin nama suratnya doang. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Terus. Hah? Loh, kok buat bu gurunya? Oh boleh. Oh bu gurunya. Buat siswa. Siswa ya? Siswa. Silakan anak-anak. Kalau nggak bisa juga tetap dapat Al-Qur'annya ya. Yang penting berupaya dulu. Terus yang maju duluan, nanti kita foto duluan bareng ya. Gitu ya. Ayo anak-anak, silakan ke depan. Oh pada tawadu semua ya. Atau ibu ditunjuk aja yang pada jago Quran. Rafi, apakah ada? Rafi Muhammad Rafi. Oh ini ada sini. Oh, ada ini ada. Iya, Ustaz, tafadhol, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rafi. Sini Teteh, sini nggak apa-apa ngobrol-ngobrol. Ya. Nggak apa-apa, sini ayo. Nggak apa-apa, ayo kita sama-sama sini. Siapa namanya Teh? Ada sini. Siapa namanya? Kelas berapa? Kelas 11 ya. Yuk, mau disebutin nama suratnya? Apa? Semampunya aja. Ya. Semampunya terus ya. Ya. Ya, 5. Segitu dulu. Acak ya, sok acak boleh lah ya. Apa surat yang diketahui surat apa? Selain juz 30. Nama suratnya ini coba lagi. Makanya nih dikasih Quran ya. Ya, insyaallah. Enggak difotoin dulu berdua. Sirik ya. Suruh siapa yang mau ke depan? Tuh kan makin sirik. Ya. Nanti kamu bakal Dipakai ngaji ya Qurannya ya. Masih ada nih? Ada lagi yang mau? Masih ada. Ada lagi? Kasih pertanyaan lagi siapa yang mau? Pertanyaan. Sambung ayat mau? Ayat ya. Saya tanya, teruskan ayat ini ya. Wa ma tafarraqa
الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Tahu. Siapa namanya? Oh iya. Oh iya. Tadi yang saya baca salah kamu. Bukan. Surat ke-98 nih, ayat keempat yang saya baca. Al-Bayyinah. Tapi bukan yang saya baca ayat keempat, yang saya baca ayat ketiga. Gak apa-apa. Rasulun minallahi yatlusu ufam mutahhar, ya. Teruskan ayat keempat, wama afarraqal ladzi, baru habis itu wama umiru kunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Masyaallah. Ini kita satu lagi nih ya, satu lagi. Lanjutkan ayat ini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Itu mau didorong-dorong tuh kan. Nah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ada yang hafal nih tapi malu-malu. Hah? Ibu jemput ya. Soalnya kalau anak soleh itu biasanya malu ya, karena malu itu sebagian dari iman, masya Allah. Jangan. Ini juz 30 dulu. Siapa namanya? Bawa di Ramadan. Panggilannya Iki ya. Tadi surat apa? Afala yang yuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Terus sih, terus ada wa ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Afala yang yuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai terus tadi kaifa wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa nusibat wa ilal sama hari baru biasa soalnya jibali kai panas dibuat wilayah samanya betul ya insyaallah wilayah samanya tadi surat Al-Ghasyiyah saya baca dari ayat yang 17 yang dibacakan wilayah sama itu dari ayat 18 diterima Al-Quran ya insyaallah oh juga enggak usah Oh, apa? Yang penting aku namanya dibaca. Ya, ada. Alhamdulillah. Walaupun tahun lalu tapi tetap berikan juga yang berbeda. Sudah. Apalagi habis ini? Sudah ya, saya kesana ya. Baik, izin mungkin itu dulu yang disampaikan. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu. Ini SMK PGRI Subang, Masya Allah, ini 1710 murid.